Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pengunjung yang akan melakukan kunjungan ke Galeri Rasulullah, diharapkan untuk melakukan pemesanan tiket terlebih dahulu. Pemesanan tiket harus dilakukan 7 hari sebelumnya dari aplikasi Sapa Warga, ya dimulai dari hari Rabu sampai Minggu. Dikarenakan tiketnya masih gratis dan juga ada pembatasan pengunjung hanya 120 orang saja satu harinya, jadi diharapkan untuk melakukan pemesanan tiket tepat pada pukul 12 malam. Lalu, satu akun Sapa Warga bisa digunakan untuk 5 orang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan ke Galeri Rasulullah dan juga bertemu dengan kami di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wargi, selamat datang di Galeri Rasulullah. Setelah tadi melihat proses tiketing, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses masuk ke Galeri Rasulullah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan yang wargi-wargi harus ikuti sebelum masuk ke dalam Galeri Rasulullah. Yang pertama, para wargi dimohon hanya membawa handphone saja ke dalam galerinya. Tas dan juga barang-barang lainnya dititipkan di fasilitas loker yang sudah kami sediakan. Setelah itu, yang kedua, karena kita ini dibagi menjadi beberapa fase, nanti di setiap fasenya itu akan dijelaskan terlebih dahulu oleh edukator. Setelah itu nanti wargi-wargi dipersilahkan untuk mengeksplor fase tersebut. Nah, setelah itu yang ketiga, wargi-wargi dimohon tidak menyentuh ataupun memegang daripada koleksi-koleksi kita yang ada di dalam Galeri Rasulullah. Di sini saya akan menjelaskan ruangan yang bernama ruangan introduksi. Jadi sebelum kita masuk ke fase-fase yang ada di Galeri Rasulullah, kita mulai dulu melalui ruangan yang namanya ruangan introduksi. Nah, di sini dijelaskan mengenai latar belakang mengapa Allah menurunkan agama Islam di Jazirah Arab, dan juga di belakang saya di sebelah kanannya itu kita bisa lihat juga ada Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana di sana dijelaskan mengenai latar belakang mengapa Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di fase yang pertama di Galeri Rasulullah ini, yaitu prakenabian, yang mana di sini mengkisahkan kisah Nabi Muhammad SAW dari beliau dilahirkan hingga nanti beliau menerima wahyu pertamanya. Diawali dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang mengatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu karena akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian pada usia di saat beliau masih belia, yaitu ketika Nabi Muhammad masih bayi, saat itu beliau diasuh oleh seorang wanita yang berasal dari suku Bani Sangat, yaitu oleh Halimatus Sa'diyah, untuk mendapatkan pendidikan akhlak yang baik dan juga bahasa yang murni. Hingga di usia 4 tahun, Nabi Muhammad ini mendapatkan sebuah peristiwa. Saat itu beliau dilakukan pembelahan dada oleh malaikat Jibril yang berniat ingin mensucikan hati Nabi Muhammad. Kemudian di usia Nabi Muhammad ke-6 tahun, beliau menjadi yatim piatu karena saat itu ibundanya, yaitu Siti Aminah, wafat. Sehingga Nabi Muhammad ini menjadi yatim piatu dan ikut tinggal bersama dengan sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Yang mana saat itu Abdul Muthalib ini di usia Nabi Muhammad ke-8 tahun wafat, sehingga Nabi Muhammad ini ikut tinggal bersama dengan sang paman, yaitu Abu Thalib, dan mengalami 2 fase pembentukan karakteristik, yaitu ada fase mengembala dan juga fase berdagang. Kemudian di fase berdagang, Nabi Muhammad ini sudah sangat sukses hingga di usia ke-25 tahun beliau bertemu dengan saudagar kaya raya atau janda kaya raya, yaitu Siti Khadijah, yang kemudian berlangsunglah pernikahan di antara keduanya, yang saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun sudah memberikan mahar yang begitu hebat, yaitu 20 ekor unta dan 12,4 ons emas, atau mungkin apabila dirupiahkan senilai dengan 2 miliar rupiah. Hingga pada usia 40 tahun Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, yaitu berupa Quran Surat Al-Alaq, dan kemudian Nabi Muhammad beserta dengan Siti Khadijah tinggal juga di kota Mekah, yang awalnya Mekah merupakan tanah yang gersang dan tidak berpenghuni. Kemudian muncullah sebuah keajaiban sehingga Mekah
menjadi tanah yang dihuni oleh beberapa masyarakat di kota Mekah itu sendiri. Ya, kemudian selesai di fase yang pertama yaitu fase prakenabian, nanti kita akan melanjutkan menuju ke fase yang kedua yaitu fase Mekah. Selamat datang di fase Mekah. Di sini adalah fase kedua di galeri Rasulullah SAW. Dan di sini mengisahkan tentang perjuangan dakwah Rasulullah setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Nah, proses dakwahnya dimulai secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu selama 3 tahun dan hanya melibatkan kerabat dan sahabatnya saja pada saat itu. Dan di fase dakwah sembunyi-sembunyi inilah Rasulullah menghasilkan 40 orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan 10 orang pertama pada saat itu disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Nah, as-sabiqunal awwalun inilah yang mendukung proses dakwah Rasulullah seterusnya hingga ke fase dakwah terang-terangan. Nah, dakwah terang-terangan ini berlangsung setelah Rasulullah mendapatkan wahyu yang berikutnya di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan untuk berdakwah secara langsung. Dan Rasulullah pun berdakwah secara terang-terangan di hadapan masyarakat Mekah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itulah banyak sekali respon yang berbeda dari masyarakat Quraisy. Ada yang menerima dan banyak pula yang menentang dakwah Rasulullah, sehingga mengancam dan mengganggu keselamatan kaum muslimin pada saat itu. Sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabat dan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah agar tidak terjerumus kepada ajaran-ajaran yang tidak baik ya. Sehingga Rasulullah pun memerintahkan semuanya untuk hijrah ke Habasyah tanpa didampingi oleh Rasulullah. Nah, sedangkan Rasulullah tetap menetap di Mekah. Dan para sahabat tinggal di Habasyah selama 14 tahun. Dan selama di Mekah, Rasulullah pun tiba di tahun ke-10 kenabian. Ketika itu Rasulullah tiba di masa kesedihan beliau atau Amul Huzni ya. Tahun kesedihan ini dimulai ketika wafatnya sang paman Abu Thalib yang sangat berjasa dalam kehidupan Rasulullah pada saat itu, yang selalu mendukung dakwah Rasulullah dari awal sampai akhir. Dan juga di akhir hayatnya Abu Thalib ini wafat dalam keadaan belum memeluk agama Islam, dan itu membuat Rasulullah sangat sedih di tahun tersebut. Dan hanya berselang 2 bulan dari wafatnya sang paman, istri tercinta yaitu Siti Khadijah juga wafat dan meninggalkan Rasulullah dalam kesedihannya. Dan atas kesedihan Rasulullah di Amul Huzni tersebut, Allah memberikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai hiburan dan buah ketabahan bagi Rasulullah agar tidak terus bermuram durja. Ya, dan dari Isra Mi'raj itulah perintah sholat 5 waktu didapatkan dan harus disebarkan oleh Rasulullah. Ya, dan sekian kisah di fase Mekah ini, dan sehabis dari fase Mekah ini akan dilanjutkan ke fase Madinah. Ya, selamat datang di fase ketiga yaitu fase Madinah. Di sini akan menceritakan perjalanan Rasulullah SAW beserta kaum muslim yang lainnya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun sebelum sampai di Madinah, di tengah perjalanan Rasulullah beristirahat di daerah Quba dan membangun Masjid Quba. Kemudian sesampainya di Madinah, beliau langsung membangun Masjid Nabawi dan juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Selain itu, beliau menciptakan konstitusi pertama yang disebut dengan Piagam Madinah. Dari sini berbagai ujian mulai diterima oleh kaum muslim, diantaranya pada tahun 2 Hijriah ada peristiwa Perang Badar, kemudian 3 Hijriah ada peristiwa Perang Uhud, dan 5 Hijriah ada peristiwa Perang Handak. Kemudian pada tahun 6 Hijriah ada kesalahpahaman antara kaum Quraisy dan juga kaum muslim, sehingga untuk menghindari pertingkaian dibuatlah suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah, di mana salah satu poinnya adalah tidak dilakukannya peperangan selama 10 tahun. Namun baru berjalan 2 tahun, sekutu dari kaum Quraisy ini menyerang sekutu kaum muslim, sehingga Rasulullah ini mengirimkan 10.000 pasukan untuk mengepung kota Mekah dan juga menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Dan pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah beserta kaum muslim yang lainnya melaksanakan Haji Wada, yang mana pada saat itu Rasulullah sudah merasa bahwa usianya tidak lagi panjang, dan Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijriah, lebih tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dan dimakamkan di kediaman rumah Siti Aisyah. Setelah dari fase ketiga ini akan lanjut pada fase terakhir, yaitu persebaran Islam di Jawa Barat.
selamat datang Bapak dan Ibu di fase yang terakhir ini, fase persebaran Islam di Jawa Barat. Jadi di sini menjelaskan masuknya Islam ke Jawa Barat. Yang wilayah pertama kali ini, wilayah yang masuk pertama kali adalah wilayah Cirebon terlebih dahulu. Karena Cirebon ini dekat dengan pelabuhan yang menjadi interaksi perdagangan pada saat itu. Lalu masuknya Islam ke Jawa Barat ini diawali dengan pendekatan kultural, yaitu perdagangan dan juga pernikahan. Nah, kemudian persebaran Islam ini dilanjutkan para ulama dengan cara membangun musola-musola, masjid dan juga pesantren sebagai pusat dakwahnya pada saat itu. Kemudian Islam tersebar hingga ke Banten. Dan Banten ini terjadi karena adanya pernikahan antara Sunan Gunung Jati dengan putri dari Adipati Banten pada saat itu, yaitu Nyi Kaungaten. Kemudian dari pernikahan tersebut muncullah 2 anak, diantaranya Maulana Hasanuddin, di mana Maulana Hasanuddin ini kelak menjadi sultan pertama di Kerajaan Banten. Kemudian kita juga akan melihat pesantren-pesantren tertua di Jawa Barat, dimulai dari pesantren Syekh Kuro yang ada di Karawang hingga ke pesantren Asyrafuddin yang ada di Sumedang. Kemudian di fase ini juga kita memasuki koleksi mushaf, ada mushaf Sundawi. Jadi mushaf Sundawi itu mushaf yang pinggirannya atau frame-nya ini menggambarkan ciri khas yang ada di daerah Jawa Barat. Jadi setiap lembarnya itu memiliki gambar atau frame-frame yang berbeda-beda. Kemudian kita juga di sini akan melihat perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonial. Lalu di sini juga ada tumbuh TNI, kemudian ada organisasi-organisasi dan juga persebaran Islam melalui alkulturasi budaya. Ya, demikian penjelasan fase yang terakhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi kita melewati fase pertama yaitu fase prakenabian, kedua fase Mekah, dan ketiga di fase Madinah, dan terakhir di fase Islam di Jawa Barat. Namun sebelum kita keluar dari Galeri Rasulullah, di sini kita ada ruangan yang bernama ruangan perenungan. Jadi ruangan perenungan ini berfungsi yaitu sebagai media kita untuk merenung setelah tadi melihat ataupun menyaksikan perjalanan Nabi Muhammad dari sebelum menjadi nabi hingga di akhir hayatnya. Nah, di ruangan ini kita bisa merenung sejenak sebelum keluar dari Galeri Rasulullah. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.